If you're happy and you know it, 2 or 3. Amen. If you're happy and you know it, 2 or 3. Amen. If you're happy and you know it, then your life will surely show it. If you're happy and you know it, 2 or 3. Amen. I'm so happy. I'm so happy. Yes, I know. I'm so happy. Shalom.
beribadah di rumah maupun guru-guru yang melayani pada pagi hari ini. Tuhan Yesus yang senantiasa menyertai, melindungi setiap kami. Biarlah sukacita dari Tuhan terus melingkupi seluruh kehidupan kami. Kami siap memuji, memuliakan nama Tuhan lebih lagi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Anak-anak, kita akan memuji Tuhan lebih lagi. Kita angkat satu pujian, Yesus idolaku. Semuanya tepuk tangan.
bisa melakukannya di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa, mau duduk diam dengan firman Tuhan. Haleluya. Semua yang percaya bilang amin. Shalom, selamat pagi anak-anak. Pada hari ini kita mau dengarkan firman Tuhan. Anak-anak yang ada di rumah, siapkan hatinya, duduk yang tenang, duduk yang tertib, ambil Alkitabnya dan ambil buku tulis. Kita mau dengarkan firman Tuhan pada hari ini. Nah, firman Tuhan yang Mister sampaikan pada hari ini yaitu tanggung jawab, ya. Nah, kita baca di dalam Kejadian pasal 6 ayat 22. Kejadian pasal 6 ayat 22. Mister bacakan dan anak-anak juga bacakan di rumah. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Sekali lagi Mister bacakan. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Nah anak-anak, apa sih arti dari kata tanggung jawab atau bertanggung jawab itu? Coba anak-anak perhatikan ya. Tanggung jawab itu artinya adalah kewajiban, ya. Kewajiban menanggung atau memikul suatu tugas yang diberikan. Itulah arti dari tanggung jawab. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai anak yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, kita harus bertanggung jawab terhadap tugas, terhadap pekerjaan yang diberikan kepada kita. Anak-anak yang ada di rumah pada hari ini ada begitu banyak tugas, ada begitu banyak PR, ada begitu banyak pekerjaan yang diperintahkan kepada kita, yang diberikan kepada kita. Seperti misalnya di sekolah, tentu anak-anak belajar dan ada tugas. Bagaimana dengan di rumah? Tentu juga di rumah ada tugas yang diberikan oleh apa? Oleh orang tua kita. Dan ada juga tugas, ada juga pekerjaan yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus kepada kita untuk kita lakukan. Apa itu? Kita baca firman Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, kita bersekutu kepada Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan, kita memuji Tuhan, kita mengasihi. Ya, itu semua perintah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kenapa Tuhan memperintahkan itu kepada kita? Supaya kita menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, supaya kita menjadi anak-anak yang berharga dan mulia di mata Tuhan, supaya hidup kita juga berkenan kepada Tuhan. Nah, pada pagi hari ini anak-anak dengarkan dan pahami bahwa tanggung jawab itu adalah bagaimana kita menanggungnya, ya, bagaimana kita memikulnya. Memikul, menanggung artinya kita harus melakukan itu, tidak boleh lari, ya. Tidak boleh lari dari apa yang sudah diperintahkan kepada kita untuk kita lakukan. Nah, hari ini anak-anak kita belajar firman Tuhan ini, ya. Kita belajar firman Tuhan ini. Nah, apa sih tugas yang sudah anak-anak terima hari ini? Dari Tuhankah? Dari gurukah? Dari orang tuakah itu? Pertanyaannya adalah apakah anak-anak sudah melakukan tanggung jawab itu dengan apa? Dengan baik? Apakah anak-anak sudah melakukannya dengan sukacita? Karena tanggung jawab itu bukan hanya sekedar dikerjakan. Ya, tugas itu, perintah itu bukan sekedar dilakukan begitu-begitu saja. Dikerjakan begitu-begitu saja. Dikerjakan apa adanya.
Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menyelesaikan, mengerjakan tugas-tugas kita dengan sukacita, ya, dengan gembira, dengan senang hati, dengan penuh rasa syukur, ya, tidak dengan sungut-sungut, tidak dengan marah-marah, tidak dengan emosian. Justru kita harus melakukannya dengan apa? Antusias, ya. Kita harus lakukan dengan apa? Dengan penuh kasih. Seperti firman Tuhan berkata, anak-anak, lakukanlah apa yang kamu lakukan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi anak-anak ketika mengerjakan tugas, mengerjakan pekerjaan, kerjakan, lakukan itu bukan untuk diri kita, bukan untuk diri orang lain, bukan untuk guru, bukan untuk orang tua, tetapi itu untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Itulah yang Tuhan mau dalam diri kita. Nah, anak-anak coba hari ini berpikir, coba renungkan, apakah saya sudah melakukan pekerjaan dengan sungguh-sungguh? Apakah saya sudah belajar dengan sungguh-sungguh? Kalau orang tua perintahkan di rumah, ayo belajar, ayo baca, ayo kerjakan PR. Tetapi anak-anak justru tidak mau dan marah, bersungut-sungut ketika diperintahkan, disuruh belajar oleh orang tua. Berarti anak-anak tidak bertanggung jawab terhadap tugas itu. Nah, hari ini anak-anak harus memahami bahwa tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita, yang orang tua berikan kepada kita, yang guru berikan kepada kita, dalam bentuk apapun itu, kita kerjakan dengan sukacita, kita kerjakan dengan ucapan syukur dan tidak dengan sungut-sungut. Nah, anak-anak, di dalam Alkitab ada begitu banyak contoh orang-orang yang bertanggung jawab terhadap tugasnya. Ada begitu banyak orang-orang yang mau melakukan, yang siap melakukan tugasnya, pekerjaannya dengan penuh rasa tanggung jawab, dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita. Ketika Tuhan perintahkan dia untuk melakukan, dia kerjakan dengan senang hati. Siapa itu dia? Seperti yang sudah kita baca tadi di dalam Kejadian pasal 6 ayat 22, yaitu Nabi Nuh. Nuh ini adalah orang yang saleh. Nuh ini adalah orang yang tidak bercacat, tidak berdosa, hidup bergaul dengan Tuhan, hidup akrab dengan Tuhan. Nuh sering berjumpa dengan Tuhan melalui kehidupannya. Dia memberikan korban kepada Allah. Ya, di zaman Nuh tidak ada orang-orang yang mengenal Allah. Di zaman Nuh tidak ada orang-orang yang datang kepada Allah. Alkitab mencatat hanya Nuh dan keluarganya yang datang dan yang mengenal Allah. Sehingga Allah murka, Allah marah, dan Allah perintahkan Nuh. Apa perintah yang diberikan oleh Allah kepada Nuh? Dan inilah yang disebut dengan tanggung jawab. Allah berfirman kepada Nuh, Nuh, buatlah bahtera yang sangat besar. Kenapa ini diperintahkan oleh Tuhan? Karena di bumi tidak ada lagi orang yang datang kepada Allah. Karena di bumi tidak ada lagi orang yang mengenal Allah. Hanya Nuh. Dan akhirnya Nuh mengerjakan itu semua. Tidak dengan sungguh-sungguh. Tidak dengan berkata, oh Tuhan, kenapa yang Engkau memberikan tugas yang sangat besar ini kepada saya? Kenapa ya Tuhan memberikan tugas yang sangat besar ini? Saya tidak sanggup Tuhan. Saya tidak mampu Tuhan. Saya tidak bisa mengerjakan ini Tuhan. Akhirnya Nuh tidak melakukan. Dan tidak berkata seperti itu. Justru dia berkata, yes saya mau kerjakan. Dia berkata, ya saya mau lakukan. Dia berkata, yes
Ini yang saya sukai. Nah, akhirnya Nuh melakukan semua apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Kalau anak-anak membaca dalam Kejadian pasal 6, ya, di situ banyak diceritakan bagaimana Allah memerintahkan Nuh untuk membuat bahtera besar. Ukurannya begini, modelnya begini, tingginya begini, ambil bahannya dari sini. Semuanya dilakukan oleh Nuh. Nuh tidak pusing. Nuh tidak stres. Justru dia melakukan tanggung jawab ini dengan sungguh-sungguh, dengan penuh sukacita. Nah, anak-anak, bagaimana dengan kalian di rumah? Ketika diberikan tugas, tugas lagi, lagi tugas. Mungkin anak-anak stres. Ada tugas ini lagi, mengerjakan ini lagi. Anak-anak tidak boleh seperti itu. Justru kita sebagai anak-anak harus semangat sukacita mengerjakan itu semua. Karena itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Ketika Nuh diperintahkan oleh Tuhan membuat bahtera, akhirnya Nuh tidak binasa. Akhirnya Nuh tidak mati. Justru hanya Nuh lah yang hidup dan keluarga. Kenapa? Karena dia taat pada tanggung jawab yang Tuhan berikan kepadanya. Tanggung jawabnya adalah bagian dari hidupnya, sehingga dia mengerjakan. Ya, inilah contoh yang pertama dari dalam Alkitab. Yang kedua ada Abraham. Abraham disebut sebagai bapak orang percaya atau bapak orang beriman. Kenapa? Karena ketika Allah memanggil Abraham dari kampung halamannya, yaitu Ur Kasdim, Tuhan bilang, "Hei Abraham, pergilah, keluarlah dari tempat ini, dari kampung ini, dari rumah ini, menuju tempat yang akan kutunjukkan kepadamu." Tempat apa itu? Abraham tidak kenal, Abraham tidak tahu, Abraham tidak pernah mendengar itu, Abraham tidak pernah ke sana. Wow! Bisa nyasar, bisa kacau balau. Kalau saya ke sana, justru Abraham dia taat terhadap perintah ini. Justru Abraham tidak berkata tidak. Justru dia berkata yes, ya, saya akan segera menuju tempat yang diperintahkan oleh Tuhan. Wow, Abraham sangat taat terhadap tugasnya dan dia bertanggung jawab terhadap itu. Akhirnya Abraham dikenal sebagai bapak orang percaya. Wow, siapa yang gak kenal dengan Abraham? Orang-orang mengenal Abraham. Kenapa? Karena setia, karena taat pada perintah, dan ia melakukan itu dengan tanggung jawab. Akhirnya Abraham diberkati oleh Tuhan. Akhirnya Abraham disukai oleh Tuhan. Oke, anak-anak, ini contoh yang kedua. Anak-anak yang ada di rumah dari kelas 1 sampai kelas 6. Perhatikan dengan baik. Ya, Abraham diberkati oleh Tuhan karena melakukan tugasnya dengan tanggung jawab. Lalu siapa lagi? Ada Yusuf. Wah, Yusuf adalah salah satu tokoh Alkitab yang dicatat bahwa ia bertanggung jawab terhadap tugasnya. Di Mesir, Yusuf diperintahkan untuk mengurus kebutuhan, mengurus makanan. Karena di Mesir nanti akan ada masa kelaparan. Sehingga Yusuf bertanggung jawab terhadap tugas ini. Dia mengerjakan, dia menyiapkan segala sesuatu. Dia berpikir, wah, bagaimana ini supaya ini bisa ada. Ya, bagaimana ini supaya makanan bisa terkumpul banyak sekali. Akhirnya Yusuf melakukan itu dengan tanggung jawab. Akhirnya ketika ada masa kelaparan di Mesir, wah, sudah ada makanan, sudah ada kebutuhan. Tidak repot, tidak panik. Justru sudah dilengkapi semua. Kenapa? Karena Yusuf tadi sudah mengerjakan, sudah menyediakan. Wow, ini juga salah satu hal yang anak-anak perhatikan. Ketika Yusuf taat, setia terhadap tanggung jawabnya, maka dia diberkati oleh Allah. Bagaimana dengan anak-anak? Bagaimana dengan tugas anak-anak? Sudahkah kita melakukan dengan setia? Sudahkah kita melakukan dengan taat? Sudahkah kita melakukan dengan sungguh-sungguh? Nah, Yusuf mengerjakan tanggung jawabnya dengan penuh
penuh hati, penuh pikiran, dan penuh jiwa. Oke, ini yang ketiga. Yang keempat, ada satu contoh lagi, yaitu Yunus. Wah, Yunus, siapa yang gak kenal dengan Yunus? Ketika Tuhan perintahkan dia pergi, ya, memberitakan Injil, memberitakan firman Tuhan kepada siapa? Orang-orang Niniwe. Tuhan bilang Yunus, pergi ya ke kota Niniwe, karena di sana mereka hidup kacau balau. Yunus tidak mengerjakan ini, justru dia lari, ya. Dia lari, dia tidak mau mengerjakan, dia tidak mau melakukan tugas ini. Wah, akhirnya Tuhan marah dong. Akhirnya Tuhan marah ketika dia naik kapal, lalu ada badai yang sangat besar. Akhirnya kapal itu hampir tenggelam dan mereka membuat undi. Akhirnya undi itu jatuh kepada Yunus dan Yunus dibuang. Kemana? Ke laut. Wah, inilah akibatnya kalau tidak bertanggung jawab terhadap tugas. Nah, ketika dia di laut, tidak ada siapa-siapa. Lalu Tuhan memerintahkan ada ikan besar. Lalu ikan besar itu menelan Yunus. Wah, apakah Yunus mati? Tidak juga. Berapa hari? Berapa lama dia di dalam perut ikan? Alkitab mencatat ada 3 hari dan 3 malam. Yunus tidak makan dan tidak minum. Bagaimana hidupnya di dalam perut ikan? Wah, kacau ya. Tidak bisa melihat apa-apa, tidak bisa mendengar apa-apa. Mungkin di dalam perut ikan bau. Nah, inilah akibatnya, inilah konsekuensinya kalau tidak bertanggung jawab terhadap tugas. Kalau tidak bertanggung jawab terhadap perintah Tuhan. Akhirnya Yusuf di dalam perut ikan bertobat. Dan dia mau melakukan tugasnya itu. Akhirnya Tuhan perintahkan ikan besar untuk memuntahkan Yunus. Dan Yunus pergi ke kota Niniwe yang diperintahkan oleh Tuhan. Dan dia melayani di sana. Walaupun awalnya Yunus tidak bertanggung jawab, tapi pada akhirnya dia bertanggung jawab. Karena kenapa? Sudah dikasih teguran dulu, baru dia bertanggung jawab. Nah, inilah anak-anak, kita belajar dari tokoh Yunus ini. Ya, kalau tadi Nuh ketika dia taat, dia melakukan perintah, maka dia diberkati. Begitu juga dengan Abraham dan Yusuf, mereka diberkati. Dan Yunus juga begitu. Nah, hari ini anak-anak, perhatikan. Tanggung jawab adalah bagian dari hidup kita. Dan kita tidak boleh lepas dari situ. Kita tidak boleh lari dari situ. Kita tidak boleh keluar dari situ. Karena itu bagian kehidupan kita. Semua manusia di bumi ini, ya, mister dan juga anak-anak yang ada di rumah dari kelas 1 sampai kelas 6 punya tanggung jawab masing-masing. Ya, orang tua juga punya tanggung jawab, guru juga punya tanggung jawab. Ya, anak-anak juga punya tanggung jawab. Oke. Nah, Tuhan memakai orang-orang yang siap bertanggung jawab dengan tugasnya. Tuhan pakai, ya, Tuhan berkati orang-orang yang mau bertanggung jawab. Jadi sekarang anak-anak, dengarkan pesan ini, dengarkan firman ini, bertanggung jawablah terhadap tugas. Ya. Nah, anak-anak, setiap tugas yang ada, baik itu kecil, besar, sedang, harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Harus dilakukan dengan penuh sukacita. Jangan sungut-sungut, jangan cengeng. Jadilah orang yang bertanggung jawab. Jadilah orang pemenang. Karena dengan itu Tuhan pasti berkati kita. Hari ini firman Tuhan yang sangat singkat, yang mister sampaikan kepada anak-anak yang ada di rumah. Ya, bertanggung jawablah terhadap tugasmu. Bertanggung jawablah terhadap tugasmu di sekolah. Bertanggung jawablah tugasmu di rumah. Semuanya harus bertanggung jawab. Amin. Untuk firman Tuhan, kita berdoa pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada hari ini firman-Mu yang memberkati kami. Kami percaya ketika Tuhan turut bekerja, maka kami
menjadi anak-anak, orang-orang yang bertanggung jawab terhadap tugas kami, terhadap pekerjaan kami. Berkati kami Tuhan, berikan kami kekuatan, kemampuan untuk kami menjadi orang-orang yang bertanggung jawab terhadap tugas kami, terhadap pekerjaan kami, terhadap PR kami yang diberikan dalam bentuk apapun itu. Tuhan, berikan kami kekuatan untuk melakukannya dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami akhiri ibadah kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.